kasus Pina ini mau segera diselesaikan atau tidak gitu loh. Kalau memang tidak ada niat, ya sudah, saya juga tidak komentar apa-apa. Barangkali niatnya tidak ingin diselesaikan. Tapi kalau niatnya ingin diselesaikan, tingkat polsek saja, ya. Kalau untuk mengungkap yang sudah jelas-jelas hanya untuk menyimpulkan ini kasus ini apa, harusnya sudah ada kesimpulan, ada perkembangan. Nyatanya sampai hari ini kan belum ada perkembangan. Jadi serius atau tidak Mabes Polri gitu loh untuk menuntaskan kasus ini, itu aja. Ya, pada nomor 5 ya, BAP Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 saat dia lapor ya. Orang yang pertama kali di BAP itu kan Rudiana, tidak ada yang lain. Itu pertama kali. Dan di pertanyaan nomor 5 ketika penyidik menanyakan siapa pelaku pembunuhan dan persetubuhan terhadap anak, Rudiana lantang di situ menjawab tertuang ada 11 orang, diantaranya adalah 3 orang DPO itu, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Nah, yang lain itu belakangan gitu loh diperiksanya tersangka yang lain itu. Nah, kemudian di dalam putusan pengadilan berkas setelah saya pelajari, keterangan terdakwa itu tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengatakan misalkan Jaya berperan sebagai ini, kata Hadi, atau sebaliknya Supriyanto ngomong bahwa Eka Sandi berperan sebagai ini, atau dia sendiri juga tidak pernah mengakui. Jadi tidak muncul nama-nama orang itu ya, 3 DPO itu. Lalu dari mana? Saya juga bingung ini hakim PK ya menolak itu, karena di dalam putusan pengadilan juga tidak ada yang memunculkan nama-nama yang melakukan itu. Mereka semuanya membantah tidak melakukan. Tapi kok bisa ya DPO itu masih tetap muncul ya? Berarti siapa yang memunculkan? Karena di BAP yang memunculkan adalah Rudiana, di salinan putusan juga pihak para terdakwa terpidana tidak memunculkan ya. Berarti kan kesimpulannya ini dari Rudiana. Jadi kalau penyidik Polda Jawa Barat atau Mabes Polri atau penyidik Polri mau menangkap DPO, interogasi dulu tuh Rudiana. Memunculkan nama-nama itu dari mana, termasuk 3 DPO. Periksa itu Rudiana itu benar atau tidak, fiktif atau enggak DPO. Belakangan kan menganulir bahwa DPO itu fiktif yang duanya setelah Peggy ditangkap. Kan itu. Nah, jadi kembali itu Rudiana lah kuncinya itu. DPO itu benar atau enggak. Artinya persiapan dari kuasa hukum Peggy sendiri seperti apa? Ya, karena DPO itu ya Rudiana yang memunculkan ya, ini benar atau enggak ya, kami sih tenang-tenang saja. Apalagi sudah teruji ketika Peggy ditangkap ya, ditetapkan tersangka, kan berhasil dibebaskan ya. Memang pra peradilan itu hanya memutus formal ya, penyidik tidak melakukan prosedur formal ya dalam menetapkan tersangka. Tetapi jangan lupa ada poin 5 amar putusan nomor 5 yang menyatakan bahwa tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh termohon, dalam hal ini termohon itu Polda ya, penyidik ya, berkenaan dengan penetapan tersangka Peggy ya, termohon oleh pihak Polda, itu tidak sah untuk keputusan lebih lanjut. Nah, pendapat saya kenapa Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan petitum itu seperti mengunci supaya Peggy ini tidak sah lagi ditetapkan tersangka sepanjang untuk kasus Pina. Kenapa? Walaupun itu pengujian formal, kenapa masuk ke material? Itu material sebenarnya kan, Peggy atau bukan pelakunya. Karena kami menghadirkan saksi-saksi ya yang mengetahui bahwa pada saat kejadian Peggy tidak berada di TKP. Siapa saksi-saksi itu? Ada Bondol ya, ada yang di Bandung siapa? Pak Agus Aceh, ya Wiyanti, terus ada siapa lagi? Ada istrinya, ya kemudian ada Dede Kurniawan, ya itu sebenarnya saksi untuk di persidangan pokok perkara. Tapi kenapa kami hadirkan? Agar hakim tunggal yakin, agar poin 5, agar tidak main-main lagi untuk penetapan tersangka tanpa alat bukti sembarangan, agar tidak ada lagi permainan asal tetapan tersangka itu. Jadi misalkan diungkit kembali yang 3 DPO, terus pihak Polda untuk meminta keterangan Peggy lagi dan kuasa hukum ini seperti apa? Kami sebagai warga negara yang taat hukum, ya siap-siap saja. Toh Peggy bukan pelaku ya, Bu Yanti, siap-siap saja, kan gitu. Hanya saja ya perlu diketahui, setelah putusan pra peradilan tanggal 8 Juli 2024, hari itu juga penyidik Polda Jawa Barat itu melaksanakan putusan pengadilan ya, Prapit itu menghentikan penyidikannya, Bu. Sudah dikeluarkan SP3, berarti penyidikan kasus
Pina untuk tersangka Peggy saat itu sudah dihentikan setelah adanya putusan pra peradilan. Lalu kalau mau memeriksa lagi itu harus dibuka lagi. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2016, ya, kalaupun mau memaksa membuka lagi harus ada alat bukti baru. Alat bukti barunya apa? Tuh waktu di pra peradilan aja sudah digelontorkan semua alat buktinya itu dengan dari jawaban prapitnya itu semuanya itu. Kami lihat juga tidak ada yang mengarah bahwa ada pelaku tindak pidana pembunuhan itu kan, sama kayak putusan persidangan tahun 2016 atas nama 8 terpidana itu. Tidak ada yang mengarah. Ya, ditambah lagi yang barang bukti yang selanjutnya hanya ijazah, kartu Indonesia Pintar, ya, dan lainnya. Mengarah kemana itu? Membuktikan apa ijazah-ijazah itu? Silakan saja dengan alat bukti baru yang mana penyidik mau memeriksa, membuka penyidikan lagi, membuka surat perintah penyidikan lagi. Pak, sampai saat ini hasil kerja tim Sus Mabes Polri sendiri belum diumumkan ke publik. Tanggapannya itu? Ya, saya melihat Mabes Polri ini, ya, saya menilainya lama ini. Padahal lama ya dalam bekerja. Padahal, ya, Mabes Polri yang telah membentuk tim khusus itu, waduh, saya apresiasi. Saya anggap Mabes Polri itu orang-orang pintar dan teknologinya juga canggih, ya. Dan apa jangkauannya juga sudah bisa kemana saja karena Mabes Polri pusat. Tapi berbanding terbalik ketika sampai hari ini hasilnya, ya, belum ada. Jadi saya sangat menyayangkan, ya. Ini kasus Pina ini mau segera diselesaikan atau tidak gitu loh. Kalau memang tidak ada niat, ya sudah, saya juga tidak komentar apa-apa. Barangkali niatnya tidak ingin diselesaikan. Tapi kalau niatnya ingin diselesaikan, tingkat polsek saja, ya. Kalau untuk mengungkap yang sudah jelas-jelas hanya untuk menyimpulkan dari kasus ini apa, harusnya sudah ada kesimpulan, ada perkembangan. Nyatanya sampai hari ini kan belum ada perkembangan. Jadi serius atau tidak Mabes Polri gitu loh untuk menuntaskan kasus ini, itu aja.